Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsyus Niadi, NPP 310616, kelas F2, Prodi Keuangan Publik, Fakultas Manajemen Pemerintahan. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai ruang kerajaan. Yang pertama, bagaimana membuat birokrasi bebas dari intervensi politik. Jadi netralitas PNS sangat diperlukan bagi organisasi pemerintahan yang misi utamanya merupakan mengatur, melayani, dan memberdayakan warga supaya terwujud kesejahteraan warga. Hal ini bisa dipandang sebagai berikut. Pertama, menggunakan netralitas, PNS tidak lagi terganggu menggunakan pekerjaan-pekerjaan yang di luar tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai akibatnya, lebih difokus dalam pekerjaannya. Kedua, PNS merasa lebih kondusif bekerja, punya kepastian masa depan, di mana tergantung pada output kerja dan prestasi kerjanya. Tidak terdapat lagi faktor-faktor subjektif yang punya baku yang pasti. Ketiga, PNS akan berkompetisi secara sehat pada membentuk prestasi, sebagai akibatnya akan timbul penemuan baru untuk menuntaskan suatu masalah ataupun guna melancarkan penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya, hadiah pelayanan akan lebih baik lantaran tidak ada terdapat lagi perilaku yang diskriminatif ataupun adanya hegemoni eksklusif untuk dalam penaruh pelayanan. Melalui kiprah pemerintah pada upaya tujuan pembangunan nasional, maka perlu juga dilakukan reformasi birokrasi yang adalah acara prioritas nasional yang dicantumkan menjadi rencana primer pembangunan nasional yang dicanangkan dari tahun 2010 pada rencana pembangunan jangka panjang atau RPJP dan pada implementasinya pada cara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Dasar hukum pelaksanaan reformasi birokrasi itu yang pertama Kepres nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 sampai 2025. Yang kedua, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara nomor Per/M.PAN/7/2008 tentang pedoman umum reformasi birokrasi. Yang ketiga, Permenpan dan Reformasi Birokrasi nomor 20 tahun 2010 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2010 sampai 2014 menetapkan 8 area perubahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pola pikir dan budaya kerja atau manajemen perubahan. Yang kedua, penataan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, penataan dan penguatan organisasi. Yang keempat, penataan tata laksana. Yang kelima, penataan sistem manajemen SDM aparatur. Yang keenam, penguatan pengawasan. Yang ketujuh, penguatan akuntabilitas kinerja. Yang kedelapan, peningkatan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya, bagaimana cara membuat birokrat yang sadar akan aturan hukum dan tidak melanggar hukum, serta memiliki keberanian mengambil tanggung jawab dan kreativitas yang tinggi. Jadi, penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 mengenai disiplin PNS perlu dipertegas lagi. Tidak hanya sekedar sosialisasi, namun juga wajib sanggup mengklaim pemahaman dan implementasinya menurut setiap pegawai. Adanya model perkara yang berdampak dalam penjatuhan sanksi akan sebagai peringatan buat pegawai supaya tidak melakukan hal yang sama. Sosialisasi pada forum pendidikan kepemudaan tentang peraturan disiplin dan meningkatkan kepekaan atau perilaku tanggap menurut semua pegawai tentang tugas dan tanggung jawab yang dimiliki. Pemahaman pegawai terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku pada pengerjaan sesuatu perlu ditingkatkan lagi supaya pada aplikasi tugas-tugas yang diberikan bisa dikerjakan menggunakan baik dan meminimalisir terjadinya kesalahan dan kegagalan dan supaya bisa menaikkan prestasi kerja pegawai. Selanjutnya, bagaimana membuat birokrat kuat secara psikologis, bebas dari korupsi, disiplin kerja tinggi, dan semangat pengabdian kepada masyarakat. Apabila kita melihat dalam manajemen kepegawaian organisasi publik, masih ada hal yang perlu diperbaiki, kuat menerima, dan mempunyai pegawai negeri sipil yang berkualitas. Jadi yang pertama itu, pemugaran sistem rekrutmen PNS. Tujuan eksplisit berdasarkan proses seleksi merupakan untuk menemukan dan memperkerjakan individu yang memiliki pengetahuan, kepandaian, dan kemampuan buat berprestasi pada pekerjaan-pekerjaan organisasi menggunakan untuk mencapai keberhasilan. Dengan sistem rekrutmen yang transparan, amanah berdasarkan kompetensi, keahlian, dan profesionalitas, maka akan lebih gampang untuk dilakukan pengembangan dan training pegawai selanjutnya. Yang kedua, merubah sistem evaluasi kinerja pegawai negeri menjadi upaya buat menaikkan kinerja pegawai. Bagi para pegawai, evaluasi tadi menjadi umpan pulang mengenai bagaimana kemampuan, keletihan, kekurangan, dan potensi yang ada atau dimiliki yang dalam gilirannya berguna buat memilih tujuan
jalur planning dan pengembangan karirnya. Yang ketiga, merubah sistem penggajian PNS. Selama ini, honor PNS dievaluasi masih relatif kurang atau tidak mencukupi bila dibandingkan dengan harga-harga kebutuhan utama yang makin meningkat. Lantaran alasan ekonomi dan adanya kesempatan buat melakukan korupsi, maka korupsi terjadi pada birokrasi publik. Oleh karena itu, honor PNS wajib ditingkatkan lagi. Hal ini bertujuan untuk mengurangi tindakan mereka untuk melakukan sebuah tindakan korupsi. Selanjutnya, bagaimana meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan birokrat. Pelaksanaan otonomi daerah wilayah yang sudah digulirkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sesungguhnya bisa dicermati menjadi upaya pemerintah untuk lebih menaikkan pelayanan. Serangkaian dinyatakan pada beberapa pasal Undang-Undang 22 Tahun 1999. Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menyatakan bahwa peranan pemerintah wilayah pada pelayanan publik meliputi semua bidang pemerintah kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, kepercayaan, dan wewenang bidang lainnya. Selanjutnya, pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menyatakan bahwa bidang pemerintah yang wajib melaksanakan wilayah kabupaten dan wilayah kota menyakup pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan energi kerja. Masih terkait menggunakan pasal-pasal tersebut pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengumumkan bahwa wewenang provinsi. Selanjutnya yang terakhir, jelaskan keterkaitan 8 watak sifat kepemimpinan dan hasta brata. Yang pertama, watak matahari, yaitu watak mentari. Matahari memiliki sifat panas dan penuh tenaga dan pemberi wahana hayati. Ialah bahwa setiap pamong praja wajib bisa berfungsi laksana matahari, yaitu bisa memberi semangat kehidupan dan memberi tenaga pada setiap orang yang dipimpinnya. Yang kedua, watak bulan. Watak bulan memiliki wujud latif dan menerangi pada kegelapan. Ialah setiap pamong praja wajib bisa berfungsi laksana bulan, yakni memberi jelas pada kegelapan bagi setiap orang yang dipimpinnya. Yang ketiga, watak bintang. Watak bintang memiliki bentuk yang latif dan sebagai hiasan pada saat malam yang sunyi dan sebagai kompas atau pedoman arah bagi mereka yang kehilangan arah. Ialah setiap pamong praja wajib bisa berfungsi laksana bintang, yaitu bertakwa dan bisa sebagai contoh tauladan bagi orang lain yang bisa sebagai panduan bagi orang yang dipimpinnya dan dilayaninya. Yang keempat, watak angin. Watak angin memiliki sifat mengisi setiap ruang yang kosong. Walaupun tempatnya sulit sekalipun, ialah bahwa setiap pamong praja wajib bisa berfungsi laksana angin, yaitu bisa melakukan tindakan yang teliti, cermat, dan mau berinkognito atau turun ke lapangan untuk mematuhi dan menyalami kehidupan masyarakatnya. Yang kelima, watak mendung. Watak mendung itu memiliki sifat menakutkan atau berwibawa. Namun setelah sebagai air hujan bisa menghidupkan segala yang tumbuh. Ialah bahwa setiap pamong praja bisa berfungsi laksana mendung yang mempunyai wibawa, namun pada tindakannya wajib berguna bagi rakyat. Yang keenam, watak api atau watak bara. Bara mempunyai sifat panas dan tegak, mampu membakar apa saja yang bersentuhan dengannya. Ialah bahwa setiap pamong praja wajib bisa berfungsi laksana bara yang membakar semangat orang-orang yang dipimpinnya untuk bersemangat, beraktivitas, dan kinerja tinggi untuk membentuk dan menaruh pelayanan pada rakyat secara adil dan tegas tanpa pandang bulu. Yang ketujuh, watak samudra. Watak samudra memiliki sifat luas dan rata. Ialah bahwa setiap pamong praja wajib bisa seperti samudra yang memiliki pandangan yang luas, berwawasan yang luas, pengetahuan yang luas, dan mampu mendapat setiap masalah dan sanggup memecahkannya, dan tidak boleh membenci seseorang. Yang kedelapan, terakhir, watak bumi, yaitu menjadi loka hayati insan dan makhluk hayati lainnya memiliki sifat sejahtera, sentosa, dan suci. Ialah setiap pamong praja wajib bisa laksana bumi yang menaruh hadiah rasa kondusif sentosa bagi setiap orang hayati pada syarat mempunyai tingkat kesejahteraan yang relatif atas dasar kejujuran dan menaruh hadiah pada siapa saja yang sudah berjasa pada bangsa dan negara. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.